Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang tidak saya sebut satu persatu, semuanya insyaallah Allah senantiasa muliakan, Allah senantiasa berkahi, Allah senantiasa ridhai, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan hajatnya, dan semuanya insyaallah istiqomah di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Wabil khusus kepada para sesepuh, para tokoh pengurus DKM. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Kita semua mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik adalah hidayah yang murni datangnya dari Allah. Tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah taufik, yaitu hidayah yang membuat kita tahu kepada kebaikan dan kita mau melakukannya. Tahu bahwa bangun di pagi hari menjelang subuh, lalu bergegas ke masjid, sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan hadir di majelis, syukur-syukur bisa nunggu sampai syuruk, nanti terus kita sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa, yang banyak orang sudah tahu sebetulnya keutamanya, tapi tidak semua orang itu setelah tahu bahwa itu sesuatu yang baik kemudian dia mau melakukannya. Karena yang membuat kita mau itu namanya hidayah taufik. Yang membuat kita hanya tahu saja namanya hidayah ilmu. Kalau hidayah ilmu itu bisa kita dapatkan dari guru-guru kita yang ngajari kita, oh ini yang baik, oh ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah. Termasuk orang tua kita, termasuk kita sendiri bisa mencari informasi kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, kita bisa tahu. Namanya hidayah ilmu. Tapi kalau kita nggak diberi hidayah taufik, hanya diberi hidayah ilmu saja, ya hanya tahu saja, tapi tidak mampu atau tidak mau untuk melakukannya. Maka bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita ini di samping mendapat hidayah ilmu, kita tahu kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah juga berikan kita taufik, pertolongan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kita sedang mengkaji fikih tentang syurut sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Tentu ini pembahasan yang sangat penting karena terkait dengan salat, Ini pesan agama pun begitu pentingnya, salat. Jangan sampai kalaupun amalan-amalan yang lain dengan kondisi yang terpaksa belum bisa terlaksana, tapi jangan sampai ini sholat kita tinggalkan, ya kan? Karena sholat itu ibadah yang tidak ada uzurnya, tidak ada
alasannya untuk tidak dilakukan. Yaitu alasannya satu, kalau orang itu sudah tidak punya akal. Kalau masih sadar, masih punya angan-angan yang sehat, waras, itu harus sholat sebisanya. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa dengan wudu bertayamum, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, lakukan sebisanya. Begitu. Nah, jadi uzurnya, para ulama menyebutkan uzurnya itu dua. Satu, sudah nggak punya akal, yang kedua udah nggak punya nyawa. Nah, jadi nggak ada istilah ya. Maka masya Allah kita sedang mengkaji sholat ini. Kemarin yang sudah kita kaji ada 4 syaratnya supaya sholat kita sah. Yang pertama, kita harus tahu bahwa sholat itu sudah masuk waktunya. Walaupun kita buru-buru banget gitu, tapi kalau belum datang waktunya ya nggak bisa, tunggu dulu gitu ya. Ini buru-buru kita, nanti keburu macet subuhnya. Sekarang apalagi subuhnya agak siangan, kemudian kita kurang semenit kita udah mulai, nah ini nggak bisa. Yang kedua, harus suci dari hadas. Pastilah kita sudah berwudu, kita sudah menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Tapi ini terkait ini bagi yang mampu. Kalau bagi orang yang tidak mampu untuk bersuci, maunya orang selamanya hadas terus, kayak orang beser atau orang yang istihadhah ya, kan nggak bisa suci itu. Kita wudu kita langsung keluar lagi hadasnya, maka itu namanya tidak mampu bersuci. Kalau begitu bagaimana ya? Kalau sudah masuk waktu, segera kita siap-siap, bersih-bersih sebisanya, kemudian langsung sholat. Itu namanya orang daimul hadas, orang yang selamanya hadas. Yang ketiga, harus menutup aurat. Menutup aurat juga termasuk syarat sahnya sholat. Kalau orang sholatnya nggak nutup aurat juga tidak sah. Tapi bagi yang mampu, kalau benar-benar nggak ada untuk menutup aurat, maka sholatlah sebisanya. Dan auratnya sholat itu beda dengan auratnya ketika kita bergaul dengan orang lain. Umpamanya kalau kita menutup aurat karena terkait dengan orang yang bukan mahram kan, supaya nggak ngelihat kita ya, kita tutup auratnya. Tapi kalau auratnya sholat, ya baik dalam kegelapan nggak ada orang siapapun gitu, tetap aja wajib ditutup ya. Pokoknya sholat sendirian kan nggak ada orang laki-laki, mau yang seorang perempuan namanya, udah nggak ada orang laki-laki, sendiri di rumah, kemudian mati lampu lagi gelap, ya tetap aja harus pakai mukena yang lengkap, karena ini kaitannya dengan aurat kita waktu sholat itu hubungannya dengan Allah. Beda kalau sehari-hari ya, kita sehari-hari di rumah nggak ada orang laki-laki yang asing ya sudah ya, sewajarnya saja gitu, mungkin ya sekadar pakai yang tidak menutup semua tubuh. Tapi ketika ada seorang laki-laki yang lain atau orang laki-laki asing yang bukan mahram, itu kita harus tutup auratnya. Terus yang keempat, menghadap kiblat. Pastilah kita tahu menghadap kiblat, kemarin sudah kita jelaskan itu ada 2 macam. Bagi orang-orang yang punya kemampuan pasti bisa ngelihat di mana itu fisiknya kiblat, Ka'bahnya tahu posisinya, itu kita wajib menghadap secara sempurna ke arahnya. Tahu itu kelihatan kiblatnya di sana ya, kita harus secara wajahnya dan badan kita arahkan menuju posisi yang pas. Nah itu bentuk yang pertama, wajib menghadap kiblat secara persis badannya dan wajahnya. Kalau kita tahu persis posisi Ka'bahnya di mana. Contohnya kita sedang umroh, kita ada di sekitar Masjidil
Haram posisinya kita maunya Masjidil Haram itu kan bentuknya bulat gitu ya, ngelilingi Ka'bahnya. Ya kita harus tahu ini Ka'bahnya di tengah-tengah sana nih ya. Kita wajah kita dan badan kita arahkan ke situ. Tapi bentuk yang kedua menghadap kiblat bagi orang yang tidak bisa tahu persis posisinya, tapi tahu arahnya, oh di sana, kurang lebih nih di sini nih ya. Nah, bagi orang yang seperti itu maka menghadap kiblatnya cukup ke arahnya saja. Kalaupun umpamanya diurut sini ternyata melenceng gitu, ternyata dipasang garis itu ternyata itu enggak tepat, enggak apa-apa, asal arahnya sudah tepat. Kayak orang Indonesia ya. Kita ada keyakinan memang arah kiblat ya ke sana di sana ya sudah. Tapi kalau maunya kita betul-betul ditarik garis ke sana, nggak ada garansi bahwa itu persis. Ya, kenapa? Karena kita tidak mampu untuk persis memposisikan di mana Ka'bah itu. Maka bentuk yang kedua, cara menghadapnya cukup ke arahnya. Ada ke ainul kiblah, maksudnya ke fisik kiblatnya bagi yang bisa tahu persis posisinya, kemudian kepada jihatul kiblah, arah kiblat. Jadi ada ainul kiblat, ada jihatul kiblat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan syarat yang kelima supaya sah sholat kita. Kemarin sudah kita jelaskan sah itu adalah bila dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Suatu perbuatan ibadah bila dipenuhi syarat-syaratnya, dipenuhi rukun-rukunnya, kemudian caranya benar, itu berarti sudah dianggap sah. Walaupun sah itu tidak harus atau tidak mesti qabul. Karena kalau qabul itu urusannya Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi insya Allah dengan sah inilah kita akan menjadi qabul. Jadi qabul itu diterima. Apa syarat yang kelima di sini? An-niyah, niat. Di dalam beberapa kitab fikih madhab Syafi'i ada juga banyak yang memposisikan niat itu sebagai rukun. Tapi dalam kitab ini ada sebagai syarat. Apa bedanya rukun dengan syarat? Sudah sering kita ulang-ulang ya. Kalau rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi dalam satu ibadah dan sesuatu itu bagian dari ibadah itu sendiri. Kalau syarat sesuatu yang harus dipenuhi dalam satu ibadah, tapi sesuatu itu bukan bagian dari ibadah itu sendiri. Maka niat ini sebetulnya posisinya bisa jadi bagian dari ibadah, bisa juga di luar, ya kan? Karena semua amalan itu memang harus dengan niat. Nah, jadi makanya kemudian di karangan ulama pun terjadi perbedaan. Ada yang memposisikan niat sebagai syarat, ada yang memposisikan niat sebagai rukun. Tapi titik kesamanya sama, bahwa baik syarat maupun rukun itu sesuatu yang harus ada, karena kalau tidak ada itu menjadi tidak sah. Termasuk sholat kita kalau sampai nggak niat, ya maka sholatnya tidak sah. Apa itu niat? An-niyatu hiya al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallah. Fala tasihhu sholatu biduniha bihalin wala tasqutun niyatu bihalin. Jadi niat adalah bertekad untuk melakukan suatu ibadah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sah sholat tanpa ada niat apapun kondisinya, dan tidak akan pernah gugur kewajiban niat apapun kondisinya. Jadi niat itu memang harus selalu ada, dan dalam kondisi apapun harus ada niatnya, ya kan? Jadi istilahnya satu rukun atau satu syarat yang tidak pernah lepas ya, dari ibadah kita. Bahkan kalau dalam hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu menjadi sah, menjadi benar, menjadi diterima binniyat, harus dengan niat.
Atau dengan kata lain kalau nggak ada niatnya ya nggak dianggap. Ada orang tuh cuci tangan, kumur-kumur, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tapi nggak niat. Ya saya niatnya pengen bersih-bersih aja kok, main adem-adem, ya udah nggak dianggap wudu. Ada orang mandi sekujur tubuhnya sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki udah dibasahin, tapi nggak niat menghilangkan hadas besar, padahal dia punya hadas besar, ya tetap aja belum dianggap karena dia tidak niat. Jadi niat ini sesuatu yang harus dipenuhi dan nggak pernah lepas ya. Kewajiban itu nempel ya dalam setiap ibadah. Dan sungguh para ulama telah berijma ala i'tibari niyah syartan fi sihhatis shalah. Ulama sudah ijma itu artinya sudah sepakat bahwa niat itu menjadi syarat sahnya sholat. Wal aslu fiha, dalilnya itu yakni firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlishina, dengan mengikhlaskan. Ini perkara perbuatan hati ini, dengan mengikhlaskan kepadanya agama ini. Nah, makanya niat itu dalam Islam ini menduduki posisi yang sangat penting. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan ini sepertiga dari agama. Kenapa? Karena ibadah-ibadah dalam agama ini bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan badan, bisa dilakukan dengan hati. Niat itu dilakukan dengan apa? Dengan hati. Sehingga ulama menganggap oh ini sepertiga dari agama. Jadi kalau kita membaca bacaan, baca Quran, baca wirid, zikir, itu namanya ibadah lisan, ya kan? Nah, tapi kalau kita sholat, gerakan kita, ruku, sujud, kemudian duduk, ini perbuatan badan. Tapi ada sebetulnya perbuatan hati, yaitu apa? Niat. Makanya ada yang mengatakan ulama, oh ini berarti sepertiga dari ibadah. Ada yang mengatakan bahkan separuh agama itu adalah niat. Kenapa? Karena dianggap ibadah-ibadah itu ada dua bagian. Ada bagian-bagian lahiriah yang bisa kita lihat, bisa kita dengar. Ada bagian batiniyah. Ada yang lahir, ada yang batin. Kalau yang lahir itu ibadah-ibadah yang kelihatan, kedengaran. Kalau yang batin itu adalah ibadah yang dilakukan oleh hati. Beriman, cinta kepada Allah, sabar, apalagi syukur, apalagi berhusnuzan kepada Allah. Itu perbuatan-perbuatan hati termasuk niat. Makanya sampai saking pentingnya niat dianggap separuh dari agama. Nah, ada rukun Islam, ada rukun iman. Kalau rukun Islam itu yang melakukan badan, lahiriah, mengucapkan syahadat, sholat, puasa, itu ya bisa kita lihat dengan badan kita, dengan fisik kita itu yang melakukan. Tapi nanti kalau rukun iman, beriman kepada Allah, hatinya beriman kepada kitab, beriman kepada iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qadar dan qadar, itu perbuatan hati. Jadi intinya nggak ada diragukan lagi betapa pentingnya niat, apalagi terkait dengan sholat ini ya, karena sholat ini ibadah yang sangat penting, maka niatnya juga sangat penting. Ya, jadi dalil bahwa orang itu di dalam beribadah harus mensyaratkan niat itu adalah firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Atau juga hadis Nabi. Hadis ini sangat terkenal. Biasanya kalau dalam kitab-kitab ini ditaruh hadis di urutan pertama ya.
Jadi para ulama kita kalau ngarang kitab, ngarang buku itu biasanya dicantumkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu harus dengan niat supaya sah, supaya benar, supaya diterima itu harus niat ya. Makanya para ulama ketika mengarang buku itu selalu menempatkan niat ini supaya niatnya orang itu lurus ya. Karena apa? Wa inna malikul limri'in manawa. Karena orang itu akan mendapatkan balasan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya ulama-ulama itu menulis buku diingatkan dulu supaya kalau kita ngaji, kalau kita beramal, kita melakukan apa saja itu supaya niatnya lurus ya. Lurus itu maksudnya harus benar karena Allah ya. Karena perintahnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sampai ulama kemudian merumuskan supaya ibadah kita diterima itu harus dipenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, pastilah dia melakukan berdasarkan iman, orang yang beriman. Kalau dilakukan oleh orang kafir yang enggak percaya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu amalan menjadi sia-sia. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang-orang kafir itu amal perbuatan seperti fata morgana. Dikira itu sudah melakukan kebanyakan amal-amal soleh, ternyata di sisi Allah enggak ada nanti. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaikal ladzina kafaru dan seterusnya. Jadi mengira bahwa mereka sudah melakukan amal soleh, tapi di sisi Allah itu nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena orang yang melakukannya itu orang sesat, termasuknya tidak beriman, ya kan. Yang kedua harus niatnya harus ikhlas supaya ibadah kita diterima. Tadi harus beriman, yang kedua harus ikhlas. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya untuk Allah, maka Allah akan menerima. Kalau niatnya untuk selain Allah, Allah tidak akan menerima, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ini ahnas syuraka'i man 'amila 'amalan asyraka fi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan satu amal lalu dia menyekutukanku dengan yang lain, saya akan tolak. Ya udah, biar untuk dia aja ya. Jadi harus ikhlas. Yang ketiga harus benar. Jadi ibadah kita harus benar. Jadi ketika kita seorang yang beriman, niatnya yang ikhlas, lalu melakukan ibadahnya dengan benar, maka itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Mimma la khilafa fi, di antara yang tidak ada perselisihan di antara para ahli ilmu, anna mahallan niyatil qalbu dunal lisan fi jami'il ibadah illa allati minha as-shalah. Ya, di antara yang sudah disepakati oleh para ahli ilmu bahwa tempatnya niat itu hati, bukan lisan. Jadi ketika kita membaca usolli, membaca nawaitul wudu'a dan seterusnya, bacaan-bacaan niat itu bukan niat, tapi itu bacaan niat. Bacaan niat dengan niat itu beda. Kalau bacaan niat itu tugasnya lisan atau dilakukan oleh lisan, kalau niat itu dilakukan oleh hati. Jadi kalau membaca saja tanpa hatinya niat itu belum dianggap niat, karena pekerjaan niat itu pekerjaan hati, sedangkan bacaan niat itu pekerjaan lisan. Annahu law takallama bilisanihi sahwan bi khilafi ma nawa fi qalbihi kana al-i'tibaru bima nawa bi qalbihi. Wa dzalika kaman qasada biqalbi dhuhra lakin jara lisanuhu bil asri sahwan. Nah, ini contoh andai ada orang mengucapkan dengan lisannya tapi lupa,
tidak sesuai dengan apa yang dalam hatinya, maka yang dianggap itu adalah apa yang ada dalam hatinya. Umpamanya tahu-tahu bunyinya usolli fardhos subhi, mulutnya bunyi usolli fardhos subhi karena lupa, padahal dia mau sholat duhur. Bunyinya usolli fardhos subhi tapi mau sholat duhur, tapi hatinya tetap aja dia tahu bahwa saya niatnya mau sholat duhur, makanya sholat saya 4 rakaat dilakukan pada siang hari. Tapi saya tadi nggak sadar bunyi usolli fardhos subhi. Sah nggak kayak gitu? Sah apa enggak? Ragu-ragu. Sah apa enggak? Sah. Karena yang dianggap itu adalah yang dilakukan oleh hati. Sedangkan lisannya tadi ya hanya ngucap karena nggak sadar aja. Tapi hatinya sadar saya mau sholat duhur. Atau dibalik, mau sholat subuh, bunyinya usolli fardhol isya atau sholat duhur, ya kan? Tapi kita tahu bahwa datang ke sini nih ya, pagi Sabtu nih mau sekalian ngaji, niatnya sholat subuh. Sah enggak? Sah. Kenapa? Patokan kita adalah yang namanya niat itu adalah perbuatan hati. Selagi hatinya benar niatnya berarti itu sah, ya kan? Idealnya cocoknya harus sesuai ya, antara pekerjaan lisan itu bacaan niatnya dengan hatinya itu dengan isi niatnya itu sama. Lau takallama bilisanihi walam tahsulin niyah fi qalbihi lam yujzi'u dzalik. Ini dikatakan, andai ada orang itu mengucapkan niat dengan lisannya tapi di hatinya itu enggak nganggit. Nah, tahu nganggit enggak? Artinya enggak sadar, enggak ngeh gitu. Bunyi bisa juga karena memang dia yang enggak sengaja bunyinya, bunyi saja tapi enggak ada niat, atau mungkin sedang belajar atau latihan gitu. Maka bagaimana kayak gini, sholatnya sah enggak? Tidak sah. Ada orang hanya bunyi saja, bunyi melafalkan niat sholat, kemudian dia sholat tapi sebetulnya dalam hatinya nggak niat sholat atau nggak sadar. Ada orang setengah mabuk mamanya, tahu-tahu mabuknya itu mabuknya orang soleh mamanya, mamanya sholat mamanya atau wudhu atau apa, ya nggak sah karena hatinya tidak menghadirkan niat. Intinya yang jadi patokan ini adalah bahwa niat itu perbuatan hati. Sehingga kalau ada orang hanya mengucapkan lisannya saja, hatinya tidak menghadirkan niat, maka tidak cukup. Nah, ini kemudian di kalangan para ulama terjadi ikhtilaf tentang pengucapan niat. Ini saya akan baca di sini. Annal jahra bin niyah fis shalah laisa minal bid'il hasanah wa hadza muttafaqun bainal muslimin. Ini pendapat saya bahwa mengucapkan niat dengan menjaharkan itu bukan termasuk bid'ah hasanah. Kan ada sebagian ulama yang jadi kalau kita baca di pendapat para imam madhab ini, kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, madhab Hanafi kemudian madhab Syafi'i itu mengatakan bahwa disunnahkan, istihbab namanya. Istihbab itu artinya dianggap baik, dianggap bagus, yaitu dengan melafalkan niat. Ini untuk kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu membolehkan, bahkan menganggap baik. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi, ya kan? Termasuk juga pendapat Imam Hanafi atau kalangan Hanafiyah, jadi pengikut-pengikutnya. Kemudian kalau kita membaca pendapat Imam Malik itu hukumnya makruh. Bahkan mengatakan bahwa itu itu ada yang menganggap sebagai bid'ah. Jadi enggak, karena dasarnya menurut
pendapat Imam Malik itu karena tidak ada teladan, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga dari kalangan sahabat nggak ada yang membaca usolli. Sehingga ini pendapat yang kedua mengatakan, yaitu dari kalangan Imam Malik, itu dikatakan bid'ah atau menganggap, ada sebagian menganggap makruh. Kemudian di kalangan Imam Ahmad mirip dengan Imam Malik. Boleh ada juga yang membolehkan bagi orang yang was-was untuk menghilangkan keraguan. Kemudian ada yang membolehkan supaya orang itu tidak ragu, kuat niatnya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblah ma'mum ta'ala Allahu akbar. Bagi orang yang was-was atau yang perlu bantuan khusus untuk dijaharkan niatnya, ada. Kemudian mazhab Hambali itu ada yang membolehkan. Nah, tapi ini ya di masyarakat ini memang ya karena kita ini banyak juga yang mazhab Syafi'i, kemudian banyak juga yang membaca usolli. Tapi intinya kalau kita perhatikan di sini, ini bagian yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan mengucapkannya. Tapi kalau untuk perbuatan hatinya, niatnya nggak ada perbedaan, harus dengan niat. Perkara mengucapkan ini memang terjadi perselisihan. Ya, sekarang mungkin keras juga ya orang-orang yang tidak setuju ada niat, itu mengganggu dan seterusnya, ya kan? Nah, bagi orang yang berpedoman termasuk Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, kenapa kemudian harus diucapkan atau disunnahkan diucapkan niat itu? Ini dikiaskan kepada orang kalau niat haji dan umroh. Kalau dalam ibadah haji dan umroh itu Nabi Muhammad mencontohkan ada niatnya dengan dibacakan Allahumma labbaika hajjan atau labbaika Allahumma umrotan. Jadi dibunyikan umrohnya dan hajinya itu dibunyikan, maka dikiaskan kepada ibadah yang lain juga. Jadi intinya setelah kita kenali di sini ya sudah, ya, di masyarakat kita harus apa? Ya sudahlah. Kalau ada yang melafalkan niat ya silakan, asal jangan keras-keras juga biar tidak mengganggu yang lain. Kalau maunya kita tidak mau melafalkan juga monggo, karena memang terjadi ikhtilaf di antara para ulama menjadi 3. Ada yang istihbab, ada yang makruh, ada yang menganggap bid'ah. Istihbab itu artinya dianggap baik oleh kalangan Syafi'ah dan Hanafiyah. Kemudian ada yang menganggap makruh, ya. Ada yang menganggap itu bid'ah. Bid'ah itu artinya apa? Bid'ah hal-hal yang baru dalam urusan agama. Apa sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. Jadi dalam urusan ibadah, dalam urusan agama dianggap hal-hal yang baru, mengada-ada gitu kan. Tapi itu berlaku hanya untuk urusan agama saja. Kalau urusan dunia ya, urusan teknologi, informasi, transportasi dan berbagai macam sarana yang lain itu bukan termasuk bid'ah ya. Kalau termasuk bid'ah ya gitu, pakai HP, pakai speaker kayak gini dianggap bid'ah semua ya kan. Karena bid'ah itu hanya hal-hal yang terkait dengan agama. Membuat sholat baru, membuat wirid baru, nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya kan. Jadi sesuatu yang dianggap atau sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada dalil, itu baru namanya bid'ah. Sesuatu yang baru dalam urusan agama atau sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya. Tapi kalau ada dalilnya, maka kita tidak boleh mengatakan itu bid'ah. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya kita di sini milih ya. Milih. Ya karena kita belajar fikih begitu ya. Ada yang menganggap istihbab,
mengucapkan niat, ada yang menganggap makruh, ada yang menganggap bid'ah. Kemudian berikutnya summa an-niyah aisaru min an yatalaffadhu biha. Faman qama liyatawadda summa kharaja ilal masjid aliman bi muradihi min dzalika faqad haqqaqa an-niyah. Di sini disebutkan bahwa niat itu sebetulnya lebih mudah daripada mengucapkannya. Karena niat itu adalah perbuatan hati yang sudah yang begitu mudahnya sudah menghadirkan niat itu, ya perbuatan hati itu mudah. Maka siapapun yang bangun untuk melakukan wudhu, kemudian dia pergi ke masjid dan dia tahu bahwa dia itu bermaksud untuk melakukan sholat, maka sudah niat, begitu ya. Jadi ini di sini disebutkan begitu sederhananya. Jadi kalau pagi bangun tidur, tahu bahwa itu kan waktu bangun tidur kan sadar kita itu bangun tidur berarti ini mau sholat subuh kan. Kemudian kita segera bergegas wudhu, menyiapkan alat sholat ya. Kemudian kita ke masjid. Ya berarti sampai di sini itu sudah dianggap niat. Jadi jangan terlalu khawatir banget itu ya. Oh tadi kalau saya nggak banyak baca usolli dan seterusnya, seandainya nggak kayak gitu. Tapi kalau ibu lagian kalau ibu datang ke sini udah menyiapkan segalanya ya, udah cakep, udah pakai mukanya seterusnya, ngapain kalau nggak niat mau sholat? Tentu niatnya sholat subuh. Maka ulama ini menyederhanakan. Ternyata ya seperti itu sudah. Sama dengan kalau kita mau sahur pagi itu mau puasa, lupa nggak baca nawaitu shoma ghadin, nggak baca itu. Lupa gitu. Memang salah satu syarat untuk berpuasa itu adalah menginapkan niat. Jadi malamnya harus ada niat. Tapi sebetulnya kalaupun nggak kita niatkan secara diucapkan, tapi kalau kita bangun sahur, nyiapin sahuran, ya kan, kemudian kita melakukan sahur, ya berarti di situ sudah niat. Apalagi kalau yang nggak bikin sahur udah beli bebek goreng atau apa, ya itu sudah niat. Karena niat itu perbuatan hati. Ketika kita melakukannya itu dengan sadar, itu berarti sudah terkandung di dalamnya niat. Nah, jadi disebutkan bahwa niat dengan hati itu justru lebih memudahkan. Dan itu ciri khas agama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan. Jadi jangan sampai gara-gara nggak bisa melafalkan niat, kemudian kita jadi nggak melakukan ibadah itu. Contoh ada orang nggak pernah melakukan sholat jamak, nggak pernah melakukan sholat qashar sepanjang hidupnya. Alasannya apa? Karena nggak bisa membaca niat. Nggak bisa Ustaz, mau niat sholat qashar nggak bisa, mau niat sholat jamak nggak bisa, apalagi kalau di double jamak qashar apalagi panjang banget. Usolli fardhu zuhri majmu'an atau jam'an majmu'an ilal asri jam'a taqdimin namanya. Itu susah kalau bukan orang Arab. Orang Arab aja belajar lagi itu, ngapalin dulu ya kan. Akhirnya karena nggak bisa melafalkan niatnya, kemudian nggak pernah sholat jamak, nggak pernah sholat qashar. Padahal lafal niat itu bukan niat. Yang jadi patokan itu niat di dalam hati. Jadi kalau ibu dalam safar, ya kan, sholatnya ini sholat duhur digabung sama sholat asar, kemudian diniatkan untuk dijamak plus kalian di qashar, berarti apa? Sholat duhurnya 2, sholat asarnya 2. Kalau dilakukan waktu duhur namanya jamak qashar takdim. Kalau dilakukan waktu asar namanya jamak qashar takhir. Itu kemudahan dari Allah, keringanan, ya kan? Tapi gara-gara nggak bisa niatnya, kemudian tidak pernah melakukan itu. Padahal itu hadiah dari Allah. Jamak atau apa, jamak dan qashar itu termasuk keringanan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan sampai gara-gara ya, walaupun kita perselisihan tentang mengucapkan niat itu di antara para ulama ada 3 macam. Ada yang menganggap
sunnah, ada yang menghadap makruh, ada yang menghadapkan bid'ah atau tidak boleh. Tapi dalam prakteknya sebetulnya jangan sampai gara-gara kita tidak bisa mengucapkan lafal niat kemudian kita tidak bisa melakukan ibadah itu. Berikutnya adalah ta'yinus shalah wala budda fin niyati min ta'yinis shalah allati yusalliha. Yang penting di dalam niat itu walaupun enggak diucapkan memang itu dalam hati kita sudah ada ta'yin. Ta'yin itu mencakup apa? Tahu jenis sholatnya dan tahu hukumnya. Pokoknya kayak kita sholat subuh kan udah jelas. Oh saya pagi ini mau niat sholat subuh. Ini hukumnya wajib bukan sholat sunnah. Ya, sudah itu sudah dianggap ta'yin. Nanti siang mau niat sholat duhur hukumnya apa? Wajib. Beda kalau qobliyahnya atau ba'diyahnya itu hukumnya sunnah. Ketika dalam hati kita sudah menyadari oh ini sholat duhur hukumnya wajib itu sudah. Ini sholat asar hukumnya wajib sudah. Sholat maghrib ini hukumnya wajib sudah. Itu sudah dianggap ada ta'yin. Ya, nggak boleh kita nggak paham oh, ini sholat apa nggak ngeh hukumnya apa itu nggak boleh, nggak sah. Harus pastikan kita ketika sholat itu sadar itu namanya sholat apa dan kita sadari itu ternyata sholat wajib atau sholat apa ini hukumnya sunnah. Makanya kita sholat duha kita udah paham oh saya niat sholat duha ini sholat sunnah. Oh saya mau sholat qobliyah zuhur oh ini sholat qobliyah zuhur hukumnya sunnah. Nanti sholat zuhurnya nah itu berarti ini sholat zuhur hukumnya wajib. Ya jadi gitu ya. Maudhi'un niyah, nih saya di sini ada bacaan yang penting juga catatan. Maudhi'un niyah, tempatnya niat. La khilafa bainal ulama anna niyah idza kanat muqaranah lit takbir mubasyaratan fahiya majzi'ah wa hiya mujzi'ah bal huwa al aslu wal afdal. Kapan kita sebetulnya menghadirkan niat yang paling tepat ya. Tidak ada perbedaan antara para ulama bahwa niat itu bareng dengan mengucapkan takbir. Nah, maksudnya kalau sholat itu pastikan ketika kita takbir itu hati kita ngeh. Nah, jadi sambil kita mengucapkan takbir hati kita bukan lupa ya kan. Makanya di sini disebutkan bal in aqabaha mubasyaratan fahiya mujzi'ah bal huwal aslu wal afdal. Tapi di sini disebutkan kalau orang itu bisa melakukan niat lalu langsung diiringi dengan takbir itu yang paling mencukupi dan itu yang paling pokok dan paling afdal. Jadi sebelum kita takbir itu kita sudah menghadirkan niat. Terus kita baru Allahu Akbar. Begitu kita niat, apakah mesti harus ada di dalam bebarengan dengan takbir? Artinya hati kita sambil niat kemudian sambil membaca takbir. Ini memang ada pendapat seperti itu, tapi ini susah. Jadi kita sambil membaca niat dalam hati, membaca niatnya kemudian sambil juga mengucapkan takbir, itu jadi agak susah. Yang lebih mudah ini tadi, bahkan di sini disebutkan yang paling asal dan paling afdal, yaitu kita niat dulu. Pokoknya kita mengucapkan juga berarti usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblah ma'mum lillahi ta'ala. Pokoknya mau kita ucapkan langsung begitu selesai Allahu Akbar udah. Itu yang paling pas. Gak mesti harus mamanya kita ulang lagi bacaan itu kita ulang dalam hati kemudian kita sambil takbir itu bisa lama dan orang itu dengan masalah ini kemudian bisa menyebabkan orang itu jadi was-was. Ini harus waspada juga, hati-hati. Banyak orang was-was takbir Allah karena dia sedang mengulang niat itu sambil membaca takbir. Padahal di sini tidak seperti itu. Bahkan tadi ada yang sederhana sekali. Kalau kita dari rumah di sini udah wudu mau sholat berarti itu sudah ada niatnya.
Jadi jangan sampai mau dikecoh sama setan sampai akhirnya orang itu was-was. Sholat berulang-ulang nggak jadi-jadi, Allah Akbar, ragu, Allah Akbar, lama-lama nggak jadi-jadi. Begitu imamnya udah ruku langsung jadi, kan gitu kan? Kalau imamnya udah buru-buru ruku jadi. Itu menunjukkan bahwa dia sebetulnya udah niat oleh tadi, cuman ragu aja gitu. Buktinya apa? Buktinya ya selama ini kalau sholat nggak pernah ikut baca Fatihah, ya kan? Karena menunggu kalau imamnya udah ruku baru langsung takbirnya baru jadi. Jangan. Nah, makanya yang paling aman tadi, selagi sebelum takbir itu sudah hati kita sudah ngeh, berarti itu sudah sah. Ngehnya minimal 2 tadi. Sholat apa, hukumnya apa, udah. Sholat zuhur kita tahu hukumnya wajib berarti. Maksudnya bukan sholat sunnah, qobliyahnya, bukan ba'diyahnya gitu. Di sini disebutkan bal huwa al aslu wal afdal. Jadi menghadirkan niat lalu langsung diiringi dengan takbiratul ihram. Ada memang di penjelasan itu apa itu pengertian an-niyatu huwa qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu dengan dibarengkan dengan melakukannya. Ini dengan dasar ini kemudian orang kalau mau sholat juga dia pikir harus takbiratul ihram sambil menghadirkan niat, yang berkonsekuensi tadi jadi bikin panjang susah gitu. Nggak mesti orang itu bisa dalam satu waktu melakukan 2 hal, lisannya bunyi, hatinya hadir atau bunyi. Ini agak susah. Begitu juga kalau berwudu, berarti niat itu harus bareng dengan apa? Dengan membasuh muka. Makanya banyak orang itu wudunya was-was juga. Nawaitu lubyuk berkali-kali nggak jadi ya, orang sekitarnya udah basah semua, ya kan? Padahal harusnya apa? Udah niat, habis itu Bismillahirrahmanirrahim, itu udah niat Bismillahirrahmanirrahim sambil niat wudu udah. Jadi jangan sampai mau dikecoh sama setan sehingga kita kena penyakit was-was. Ada 2 poin lagi, la khilafa bainahum fi anna niyah ba'da takbir la tansi. Tidak ada perselisihan antara para ulama bila niat itu dihadirkan sesudah takbiratul ihram, enggak sah. Allah Akbar baru sadar niat, itu enggak sah. Tapi kalau sebelum takbir itu yang paling pas dan itu yang paling afdol. Yang penting sebelum takbiratul ihram udah ada niat, terus Allah Akbar sudah, ya. Tapi kalau Allah Akbar baru niat, itu tidak sah. Idza nawas shalah summa tasyahala summa shallaha sahhat salatuhu li'anna niyah mustasnibah lil hukmi ma lam yanwi fashuha. Jadi nah ini yang mungkin sering terjadi ya. Ketika orang itu sudah niat, kemudian tasyahala, kemudian mungkin lalai sedikit disibukkan dengan satu hal, kemudian dia sholat. Oh ini saya udah niat dari rumah, sudah niat apa ini. Tahu-tahu sampai di sini salaman sama orang kan agak lupa gitu kan. Kemudian habis itu takbiratul ihram, ternyata kalau di sini disebutkan itu sudah cukup. Saking kita sebetulnya nggak usah disulitkan, ya kan? Itu sudah cukup. Walaupun bagusnya ya tetap sepanjang kita belum takbiratul ihram, hati kita masih harus ngeh. Nah, tapi kalau mamanya disibukkan dengan sesuatu sampai kemudian kayak semacam hilang niatnya tadi, kemudian habis itu takbiratul ihram akan sholat, itu ada yang mengatakan sah. Tapi menurut saya ini yang dimaksud di sini itu apa? Betul-betul lupa ya, betul-betul lupa sama sekali, itu mungkin yang tidak sama. Di sini disebutkan fi asahhil qaulaini, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, tapi disebutkan yang lebih sahih itu sah. Kenapa? Karena dia sudah niat dan tidak pernah meniatkan untuk membatalkan. Contohnya saya dari rumah udah niat sholat subuh di sini, tiba-tiba menjelang takbir saya agak ya blank gitu, nggak ada gitu. Tapi kan saya nggak niat, belum ada niat saya tidak mau sholat, nggak ada saya batalkan. Berarti sebetulnya hakikatnya itu niat sholat itu masih ada,
Terbukti apa? Terbukti sampai saya takbir itu nggak pernah saya niat untuk membatalkan sholat, atau saya nggak ada niat untuk tidak jadi sholat, nggak ada. Maka di sini dengan dasar ini, maka ketika ada orang sudah niat, kemudian sebentar sebelum takbir itu ada ngeblank sedikit, kemudian takbir itu dianggap sudah cukup. Ya, ini memang sesuatu yang mungkin kurang ideal ya. Idealnya ya sampai kita menjelang takbir pastilah kita menghadirkan niat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah Allah berikan kesempatan, umur panjang, nanti bisa kita sambung lagi. Kita cukupkan ya, sudah masuk syuruk. Tapi bila ada yang mau menyampaikan sesuatu atau menambahkan, dikasih kesempatan. Pintar semua? Oh iya. Jumlah rakaat, ya. Kalau orang itu lupa jumlah rakaat, dikembalikan apa? Al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi yang ingat itu berapa ibu? Pokoknya saya tadi sih udah 2 apa 3. Nah, kalau bilang apa sudah 2 apa 3, berarti yang yakin adalah 2, yang 3 itu ragu. Maka kita pilih apa? Yang 2. Pokoknya sholat zuhur wajibnya kan 4 rakaat. Ini saya tadi sudah 3 atau 4. Kan yang diragukan berarti 4. Berarti kita yakini 3, kita tambah 1 lagi. Selalu begitu. Namanya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang sesuatu yang yakin itu enggak boleh dikalahkan dengan yang ragu. Kalau kita jumlah rakaatnya mamanya antara 2 dan 3, pasti yang ragu 3, yang yakin 2. Maka kita ambil yakin kemudian tambah 1. Selalu begitu. Walaupun sampai berapa rakaat ya enggak masalah. Ya kan? Pokoknya sholat zuhur kok sampai 6. Saking lupa mulu ya, pokoknya harus kita ambil yang paling yakin. Di rakaat pertama udah lupa, ini udah 1 atau 2. Nah, padahal udah 2, ya udah kita pilih 1. Nanti rakaat kedua lupa lagi, ini udah 2 apa 3. Akhirnya sholat zuhur bisa 8 rakaat kalau gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena itu apa? Patokannya apa? Al aslu baqa'u makana ma'alama. Yang jadi patokan itu yang berapa yang sudah kita, atau disebut dalam dalil apa? Al yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak dikalahkan oleh yang ragu. Cukup ya? Oh, Pak Haji silakan maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Mutarraf Rasulullah bersabda, antara 2 adzan ada sholat. Antara 2 adzan ada sholat. Antara 2 adzan ada sholat, sampai 3 kali beliau mengatakan. Terakhir untuk yang mau. Terkait hal ini, Ustaz, kalau hari Jumat itu ada adzan 2 kali. Kalau orang mau melaksanakan sholat sesuai hadis tadi, niatnya itu gimana? Karena niat misalnya sunnah Jumat kan tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau seseorang mau melaksanakan sholat sesuai hadis tadi, itu niatnya bagaimana? Iya. Terima kasih. Ya, baik, ini memang masalah khilafiyah di antara para ahli ilmu ya. Apakah ada qobliyah Jum'ah atau tidak?
Ada yang menganggap ada karena dikiaskan kepada zuhur. Jadi karena sholat Jum'ah itu sebenarnya adalah sholat yang menghentikan sholat zuhur, ya kan? Kemudian mereka mengkiaskan kalau dalam zuhur juga ada qobliyahnya, maka Jumat juga ada qobliyahnya. Maka ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa qobliyah Jumat itu kan dilakukan sebelum adzan, sedangkan karena kalau waktu Jumat masuk kemudian adzan, begitu selesai adzan khatib langsung naik mimbar. Jadi kapan melakukan sholat sholat qobliyahnya, kan? Ya maka tadi dianggap bahwa itu adalah dianggap sebagai sholat yang tadi bainal adzanaini sholatun, antara dua adzan itu ada sholat, ya. Karena nanti biasanya kalau ada sholat Jumat yang ada 2 kali adzan, yaitu adzan pertama, kemudian sholat sunnah, kemudian nanti naik lagi adzan lagi, kemudian khatib naik mimbar, kemudian adzan lagi, maka itu disebut dengan sholat. Apakah itu bisa dikatakan sholat qobliyah? Sholat sunnah mutlak, ya kan? Karena dalilnya memang bainal adzanaini sholatun, antara 2 adzan itu ada disunnahkan sholat. Berarti yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah mutlak, ya. Nah, jadi ada yang berpendapat seperti itu. Jadi bisa juga bagi orang yang melakukan Jumatan di situ antara adzannya 2 kali, maka itu kuat sekali dalilnya. Bainal adzanaini sholatun, antara 2 adzan itu ada sholat. Niatnya sholat apa ya? Ini sholat sunnah mutlak saja, itu atau sholat sunnah antara 2 adzan, gitu saja niatnya. Karena kalau ada memang sebelum sholat Jumat ada sholat yang dilakukan juga oleh para sahabat, namanya sholatul intidhar, sholat menunggu. Tapi itu dilakukannya itu sebelum masuk zuhur atau sebelum dimulai khutbah. Sebelum adzan itu ada sholat sunnah, silakan sebanyak-banyaknya, namanya sholatul intidhar itu. Jadi kalau ada orang yang melakukan sholat qobliyah Jumat itu lebih kuatnya itu dikiaskan kepada zuhur. Kalau zuhur ada qobliyah, maka Jumat juga ada qobliyah. Kalau kita ada di masjid yang melakukan 2 adzan, maka itu ada dalilnya tadi bainal adzanaini sholatun, antara 2 adzan itu ada sholat, ya kan? Ya kita kadang, kalau saya sendiri, kalau umpamanya di masjid yang memang melakukan 2 adzan, ya kita juga ada sholat. Saya juga sholat. Saya bisa niatkan sholat tadi, sholat sunnah mutlak, atau niat sholat qobliyah, atau bukan qobliyah, niat sholat antara 2 adzan. Nah, ini memang persoalan yang khilaf di antara para ulama. Tapi yang tidak ada khilaf tadi, sesudah Jumat masih ada sholat ba'diyah. Tapi kalau yang qobliyah itu memang ada yang mengkiaskan kepada zuhur, ada yang mengatakan ya tidak ada, karena kalau qobliyah itu kan seharusnya dilakukan sesudah adzan. Seperti kalau mau kita sholat zuhur, kan masuk zuhur, kemudian adzan, kemudian dia qobliyah zuhur. Tapi kalau qobliyah Jumat agak ribet juga, karena memang begitu masuk zuhur langsung adzan, kemudian imamnya naik, itu bagi yang adzannya sekali. Kalau bagi yang adzannya 2 kali, itu ada peluang tadi, namanya sholat sunnah antara 2 adzan. Liman sya'a, bagi yang mau. Makanya kalau kita samping kita ada orang walaupun adzannya 2 kemudian dia nggak mau sholat juga nggak apa-apa, karena Nabi Muhammad SAW bainal adzanaini sholatun liman sya'a, bagi yang mau. Sama dengan qobliyah maghrib juga gitu. Qobliyah maghrib itu juga ada yang mengatakan ya nggak muakkad, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan ya liman sya'a, bagi yang mau saja. Jadi ya silakan Pak Haji.
Tadi disinggung mengenai sholat sunnah mutlak. Ya. Ini niatnya bagaimana? Sedangkan Imam Syafi'i niatnya usolli lillahi ta'ala Allahu akbar gitu. Ya, mutlak itu artinya tidak mutlak itu lawan dari muqayyad. Kalau muqayyad itu terikat dengan waktu, terikat dengan kondisi. Mau sholat duha ini terikat dengan waktu kan. Sholat qobliyah itu terikat karena qobliyah subuh ya karena sebelum subuh itu namanya terikat. Kalau mutlak itu ya pokoknya sunnah aja. Mutlak artinya lepas. Muqayyad itu terikat. Kalau yang terikat itu maksudnya tergantung kondisi. Saya niat sholat qobliyah berarti terikat dengan waktu qobliyah. Saya niat sholat ba'diyah berarti itu terikat dengan waktu ba'diyah. Tapi kalau sholat sunnah mutlak ya mutlak. Berarti lepas, pokok sholat sunnah aja. Niatin sholat sunnah ya sudah. Saya niat sholat sunnah aja, jadi nggak terikat. Betul Bang tadi. Niatnya adalah nawaitu apa? Kalau mau dibunyikan nawaitu sholat sunnah lillahi ta'ala. Niat sholat sunnah lillahi ta'ala. Jadi tidak diikat dengan waktu, kondisi dan hal-hal tertentu. Wallahu a'lam. Ya terima kasih ya. Baik, waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.